Sobar, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bela negara. Yap, sesuai dengan judul yang kalian lihat, itu benar, nggak salah. Nah, seneng banget nih, kali ini temanya pasti bakalan seru banget. Dan kalian wajib banget sih excited buat nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Gak kerasa ya, baru kemarin aku ngundang ketua HMPSIK, sekarang aku udah ngundang dosen S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta nih. Nah, mungkin sebelum lanjut, aku izin perkenalkan diri dulu kali ya. Aku Mela dari S1 Keperawatan Angkatan 22. Nah, semoga sobar-sobar yang di rumah nontonin atau dengerin podcast kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya sobar. Nah, mungkin aku mau sedikit bertanya-tanya nih sama sobar-sobar di rumah. Kalian mungkin ada yang ngerasa salah jurusan atau mungkin masih bingung prospek kerja S1 keperawatan itu harus banget ya kerja di rumah sakit, atau mungkin masuk S1 keperawatan itu karena tuntutan dari orang tuanya nih. Tapi tenang aja sobar, jangan galau, jangan risau. Kita akan dapat jawaban-jawaban dan insight baru yang banyak dari narasumber kita pada kali ini. Nah, tanpa berlama-lama aku juga nggak mau bertele-tele, langsung aja kita sambut Nurse Riko Darmareja, Eskep Mkep, selaku dosen S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Oke. Selamat pagi Ngelangan. Ya, siang Pak. Pakai nih? Pakai, iya dipakai Pak. Oke. Halo. Oke. Udah aman Pak mikrofonnya? Aman. Aman, Kedengeran? sebelah ada yang Oke. Aman lah. Oke. Mungkin dari Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mela gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sehat juga. Iya. Oke. Nah, mungkin sebelum lanjut Bapak bisa perkenalkan diri dulu kali ya Pak ke sobar-sobar di rumah, terus juga Bapak maunya dipanggil apa nih, Pak Riko kah atau Pak Darmareja kah atau Bapak gitu? Siap. Oke. Selamat berjumpa teman-teman sobar. Perkenalkan, saya Nurse Riko Darmareja. Teman-teman sobar bisa panggil saya Pak Riko saja, seperti teman-teman mahasiswa yang di sini panggil. Oke, gitu Pak ya. Riko ya. Oke. Oke, mungkin aku sedikit kepo nih Pak. Nggak sedikit sih, banyak keponya. Oke, boleh. sebenarnya. Kepo sebanyak-banyaknya boleh. Mumpung ada wadahnya nih di podcast nih. Iya, nah mungkin sobar-sobar di rumah juga pasti lebih tentu kepo ya Pak ya. Kalau dari Pak Riko sendiri mungkin bisa jelasin Pak nih proses pendidikan Bapak, latar belakang Bapak nih. Dari, kalau nggak salah Bapak D3 dulu ya Pak ya. Oke, dari D3 terus S1 sampai S2 sekarang punya gelar Magister Ilmu Keperawatan. Siap. Oke, boleh. Baik teman-teman, karena dikonfirmasi bagaimana pengalaman pendidikan saya di dunia keperawatan, saya cerita dulu mungkin dari program diploma ya. Jadi saya ini merupakan salah satu lulusan dari salah satu program diploma keperawatan di Akademi Keperawatan Rumah Sakit Dustira di Kota Cimahi. Di sana, seperti program diploma 3 yang lainnya, saya mengemban kuliah selama kurang lebih 3 tahun, Mela. Jadi selama pembelajaran tentunya kurikulum yang berlaku ya belajar tentang keperawatan begitu. Kemudian saya lulus di tahun 2012 dari program diploma 3 tersebut, lanjut ke jenjang S1 sarjana keperawatan kelas ekstensi, kebetulan di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Kota Cimahi juga, masih tetanggaan sama Cimahi ya Pak ya? Ya, jadi Cimahi Pride begitu. Iya, jadi di Stikes Jenderal Ahmad Yani namanya. Di sana saya masuk kuliah karena kelas ekstensi, jadi hanya 2 tahun begitu. Kelas ekstensi itu mungkin Lanjutan dari D3 ke S1. Jadi kita nggak berarti- harus ulang dari awal seperti teman-teman yang reguler. Kan kalau reguler kan berapa tahun? 5 tahun Iya, ya? betul. 5 tahun tuh dengan nurse. Nah, Iya. kalau saya itu kan D3-nya sudah 3 tahun, kemudian lanjut S1-nya itu 2 tahun. Karena program ekstensi Ekstensi, tersebut. Oh, betul. jadi gitu. Jadi insight baru juga kalau dari D3 ke S1 tuh ada namanya program ekstensi. Ekstensi, ya. Jadi Oke. program apa ya? Itu kelas khusus lah begitu. Jadi memang lanjutan dari D3. Jadi kita nggak harus dari awal lagi. Karena SKS yang kita sudah dapatkan di program diploma 3 juga kan sudah cukup banyak begitu. Jadi kita tinggal melanjutkan saja memenuhi SKS untuk mendapatkan gelar sarjana. Tapi nggak berhenti di situ, karena kalau sarjana saja kita belum bisa tuh bekerja di rumah sakit. Yang Iya. namanya perawat yang bisa kerja di rumah sakit itu ya harus sekolah nurse juga. Jadi profesi nurse-nya sama. Jadi harus dilakukan selama 1 tahun. Jadi saya S1 itu 2012 sampai 2014, lanjut profesi nurse 14 ke 15. 2014 2015 gitu.
Kemudian saya kerja dulu, habis kerja baru Itu lanjut. kerja berapa tahun tuh Pak? Kerjanya kalau di pendidikan kurang lebih 1 tahun Oh, dulu. berarti Bapak kerjanya sebagai dosen juga ya? Instruktur. Kalau Oh, kalau dosen itu belum boleh kalau belum S2. oh. Jadi kan waktu itu kan saya lulusannya baru S1 keperawatan plus nurse kan. Nah, itu belum menjadi dosen karena belum punya nomor induk dosen nasional. Jadi hanya berperan sebagai instruktur atau sebagai staff. Tapi saya dapat nomor urut pendidik nasional. Jadi dapat NUPN namanya. Boleh memberikan kelas tapi bukan seperti dosen pada umumnya. Jadi sebagai pendamping, asisten seperti itu. Hanya 1 tahun di salah satu kampus swasta di Purwakarta. Oh, jauh ya dari Cimahi. Iya, lumayan lah gitu. Kemudian dari situ saya pindah ke Bandung, kerjanya di Bandung. Kebetulan tadi alma mater saya di D3 itu membutuhkan dosen, begitu membutuhkan tenaga pengajar. Jadi akhirnya saya pindah ke Bandung, kerjanya di Bandung di Akperdustira lagi dari tahun 2016 sampai dengan terakhir kemarin 2022. Nah, selama saya bekerja di Akperdustira saya juga sambil kuliah S2 gitu. Jadi sambil jadi instruktur, sambil jadi staf di Akademi Keperawatan tersebut, saya kuliah S2 tahun 2017 sampai 2019 di Universitas Pajajaran. Program studinya keperawatan dengan konsentrasi keperawatan kritis. Jadi memang kalau saya dibilang bidang ilmunya di keperawatan kritis begitu. Oke. Kalau saya kan mahasiswa angkatan 22 ya, Pak. Kalau keperawatan kritis tuh maksudnya lebih kayak ke IGD, ICU gitu-gitu atau gimana tuh, Pak? Oke, keperawatan kritis itu lebih ke nanti pelayanan asuhan keperawatannya di ruang intensif ya. Jadi di ICU, di PICU, di CICU begitu. Iya benar. Nanti kalau di IGD nanti ada pelajaran lagi yang peminatan di keperawatan gawat darurat. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi sebetulnya kita masih satu irisan ilmu gitu. Jadi di kami di lulusan kritis juga bisa mengajar di Gadar, begitupun Gadar nanti kalau memang ada kompetensi yang bisa dimasukkan atau diajar di keperawatan kritis juga bisa saja seperti itu. Tergantung dengan plotting nantinya dari prodi seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga udah sebutin ya, kalau nggak salah Bapak tuh pernah sebelum ngajar di UPN Veteran Jakarta, Bapak pernah jadi dosen juga. Tuh. Nah, Bapak waktu itu mengajar di mana, dan itu tuh masuknya perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta tuh, Pak? Oke. Pengalaman saya sebelum masuk UPN itu kan masuk UPN 2022 ya, jadi baru tahun lalu. Oh, baru tahun lalu. Oke, Ya, baru kebetulan tahun lalu. keterima CPNS-nya baru tahun lalu begitu. Oke. Jadi dari tahun 2015 tadi sampai dengan 2022 itu saya bekerja di salah satu akademi keperawatan di Kota Cimahi, tadi alma mater saya di Akperdustira Cimahi. Di sana jenjang pendidikannya ya prodi D3 keperawatan. Jadi saya mengajar mahasiswa teman-teman di prodi D3. Begitu. Terus apa tadi? Perguruan tingginya. Oh, perguruan tingginya masuknya itu ke perguruan tinggi swasta. Oke, beda ya, Pak. Kalau UPN kan negeri Negeri, ya. ya. Oke, berarti kalau misalkan negeri itu harus CPNS dulu gitu ya, Pak? Oke. Sebetulnya untuk jadi dosen di perguruan tinggi negeri nggak wajib jadi PNS sih. Maksudnya bukan nggak wajib ya, maksudnya ada beberapa kriteria atau klasifikasi dosen di perguruan tinggi negeri gitu. Kayak di UPN sendiri kan ada dosen PNS, ada dosen P3K, ada juga dosen tetap non PNS yang memang diangkat untuk membantu mengajar di sini begitu. Nah, kebetulan saya masuk di UPN itu sebagai dosen PNS-nya begitu. Jadi klasifikasinya yang dosen PNS begitu. Tapi sebetulnya di UPN sendiri ada yang dosen PNS, ada yang dosen P3K, sama-sama ASN ya. Sama dosen tadi non PNS, dosen tetap non PNS. Oke. Berarti Bapak tadi melakukan tes CPNS terlebih dahulu ya, Pak ya, sebelum jadi dosen UPN Veteran Jakarta gitu ya, Pak. Mungkin dari Bapak sendiri bisa jelasin kali ya, Pak. Mungkin kalau misalkan sobar-sobar ada yang tertarik mau lanjut S2 kayak Bapak, terus mau jadi PNS juga, dosen PNS, mungkin Bapak bisa jelasin proses CPNS Bapak itu seperti apa sih, Pak? Oke. Ini kita mau ke CPNS dulu atau mau dulu tahu tentang dosen nih? Mungkin boleh kalau Bapak mau jelasin yang tentang dosen dulu. Oke, boleh. Jadi kan dosen itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2014 tahun 2005, dosen itu adalah pendidik profesional yang mana dia itu selain tenaga pendidik, dia juga sebagai ilmuwan yang harus bisa mentransformasikan, mengembangkan dan juga
membagikan ilmu berupa ipteks ya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dilakukan melalui proses yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi tugas dosen itu sebetulnya agak sedikit banyak nih. Jadi kalau teman-teman sobar nih yang di rumah menganggap bahwa dosen kayaknya cuma ngajar doang, itu kurang tepat gitu, begitu ya, karena tugas dosen itu banyak juga, disebut dengan Tridharma tadi, pendidikan atau pengajaran ke teman-teman di kelas, kemudian mengadakan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Ini yang membedakan dosen dengan guru begitu. Nah, untuk menjadi seorang profesional tadi ya, yang juga dikatakan sebagai ilmuwan, kita itu memiliki standar atau syarat bahwa teman-teman kalau mau jadi dosen itu harus minimal pendidikannya itu adalah S2 kalau untuk aturan saat ini yang berlaku. Nggak tahu kalau kedepannya harus S3 dan seterusnya, saya nggak tahu ya. Tapi semoga kalau teman-teman yang punya cita-cita jadi dosen pada waktu dekat masih belum berubah aturannya, jadi masih S2, masih aman gitu. Oke, mungkin langsung ke CPNS. Boleh. Boleh. Jadi karena tadi kebetulan saya kerjanya tadi sebelumnya di perguruan tinggi swasta, saya pikir saya ini juga sama mendapat dorongan dari orang tua begitu ya. Coba dong CPNS gitu katanya gitu ya. Memang saya juga punya cita-cita, yaudah kayak orang tua lah, kebetulan orang tua juga kan PNS. Orang tua Bapak PNS. Betul. Gitu. Jadi kata orang tua cobain biar biar nyobain jadi pegawai negeri sipil, mengabdi sama bangsa lebih total katanya gitu ya. Ya sudah coba, akhirnya saya coba tes CPNS di tahun 2021. Nah, pada saat tes CPNS itu kita melalui beberapa tahap. Jadi ujiannya bukan cuma satu kali. Jadi tahap pertama itu kita pendaftaran dulu kan, seleksi administrasi dulu. Biasanya kalau administrasi awal gagal ya itu tidak bisa melanjutkan ke seleksi yang pertama. Tapi kalau itu sudah sesuai, kita dapat kartu sudah aman, kita bisa masuk tuh ke seleksi yang pertama. Seleksi yang pertama itu namanya SKD, seleksi kompetensi dasar. Gitu. Dimana nanti kita di situ akan diujikan dasar-dasar kita menjadi seorang pegawai khususnya ASN begitu ya. Biasanya materi-materi yang diujikan itu nanti setiap tahun itu akan berbeda soalnya, tapi kurang lebih komponen ujiannya akan sama. Yang pertama itu biasanya akan dinilai atau akan diuji mengenai tingkat intelijensi umum atau TIU. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau coba-coba daftar CPNS gitu ya, nggak hanya di dosen ya, mungkin jadi perawat CPNS atau apa, pasti akan ada soal TIU. Jadi tes intelijensi umum itu isinya berkenaan dengan bagaimana kita menghitung, kemudian bahasa kayak gitu, padanan kata, sinonim umum ya, betul. Kemudian ada lagi bagian yang keduanya itu adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Itu jadi kayak soal-soal tentang ya bangsa Indonesiaan gitu kan. Jadi cinta tanah air, bela negara dan lain itu akan muncul di sana soal-soalnya. Tentang Pancasila akan muncul di sana. Itu susah nggak tuh Pak di pas itu? Ya harus belajar sih. Iya sih, belajar ya Pak ya. Belajar, dipersiapkan gitu ya. Karena sebetulnya ini untuk bisa lulus CPNS itu juga harus ada persiapan tentunya. Nggak bisa kita langsung coba-coba tes gitu ya. Jadi ada persiapan yang kita lakukan. Termasuk saya juga salah satunya mengikuti tryout atau baca-baca buku atau lihat-lihat dari YouTube. Sekarang banyak banget itu di YouTube kan. TikTok udah banyak sih Pak kayak gitu-gitu, suka lewat juga di beranda saya. Ya kan, informasinya banyak kan di sana gitu. Nah, itu tadi TWK. Yang ketiga itu adalah tes kepribadian, TKP. Itu kayak apa tuh? Jadi kita akan diberikan sebuah kasus gitu ya. Misalkan kalau kamu suruh milih nih antara tugas sama kepentingan keluarga, kamu milih yang mana dulu? Nanti ada pilihannya A, B, C, D, E. Nah, setiap poin A, B, C, D itu ada nilainya 1 sampai 5. Kalau kita dianggap ideal itu dapat nilai paling besar 5 gitu. Jadi nanti dari tes seleksi yang pertama, ronde pertama itu SKD tadi, tiga bagian itu, kita itu ada standar minimalnya. Jadi nanti kalau dia memenuhi standar minimal, kemudian itu akan di ranking. Jadi dari seluruh Indonesia itu akan ranking. Oh iya, karena kan satu Indonesia ya Pak ya, kalau CPNS tuh. Betul, satu Indonesia. Yang di rankingnya itu berdasarkan institusi yang kita lamar. Nah, kalau mau jadi dosen kemarin, sebetulnya dosen itu banyak ya. Kalau teman-teman bisa daftar di Kementerian Agama, kalau teman-teman memang jurusannya agama. Kemudian di Kemendikbud atau di Kemenkes juga dia ada formasi-formasi dosen gitu. Jadi kalau misalkan di Kemenkes mah kan kayak Politeknik Kesehatan itu formasinya untuk
dosen-dosen Politeknik Kesehatan di Kemenkes. Tapi kalau Kemendikbud, ya kayak saya ini berarti di universitas-universitas negeri, UI, Unpad, kemudian UPN gitu. Dan itu setiap tahun beda-beda pembukaan formasinya. Jadi bisa jadi tahun kemarin 2021 kalau tidak salah di Pulau Jawa sendiri, khususnya di bagian barat, itu di keperawatan cuman ada di UPN Veteran Jakarta, kemudian di Subang sama di Indramayu. Sisanya di Kalimantan, di mana gitu ya, di Papua itu banyak. Nah itu yang ada di Kemendikbud. Tapi kalau di Kemenkes, yaitu politekniknya se-Indonesia kan juga banyak. Jadi itu nanti punya tempat-tempat tersendiri. Nah masing-masing institusi itu dia punya kuota, Mel. Jadi contoh misalnya kemarin UPN, untuk keperawatan sendiri kuotanya cuma 3. Gitu. Kalau yang tidak salah ingat yang mendaftar pada saat SKB itu ada 17 atau ada 20 saya lupa. Itu yang mendaftar di SKB pertama. Jadi pilihannya UPN pilihan gitu. UPN prodi keperawatan. Dibutuhkan cuma 3 di satu formasi itu. Tapi kelihatan nggak tuh Pak dari berapa pendaftar ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi betul-betul kita tuh waduh pas daftar itu nggak gitu tahu ya. ini berapa orang pendaftarnya. Nah nanti tahunya pada saat SKD. Udah akhir biasanya ada datanya ya Pak ya? Betul, pas pengumuman itu ada datanya. Misalkan yang di UPN itu ada sekian puluh, kemudian nanti yang diambil 3 kali lipat dari formasi. Kan formasi itu 3. Maka yang lanjut ke tahap selanjutnya 3 kali lipat dari 3, berarti 9 orang. Nah yang 9 orang ini akan tes tahap kedua. Nama tesnya adalah SKB. Kalau yang tadi D sekarang B. SKB ini seleksi kompetensi bidang. Nah itu kalau Bidang itu berarti tergantung profesi apa yang kita lamar. Karena kebetulan saya dosen, berarti yang berhubungan dengan kedosenan dong. Oh gitu. Berarti ini masih kedosenan ya? Betul. Tapi kalau teman-teman nanti perawat, misalkan mau lamar jadi perawat gitu ya, maka nanti SKB-nya berhubungan dengan perawat. Soal-soal tentang keperawatan. Tapi ini Pak, dosennya ini dosen yang holistik dosen atau dosen yang agak sedikit keperawatan juga gitu tesnya? Untuk SKB ini, untuk SKB juga sama ada 3 bagian nih Mel. Bagian pertama tes komputer lagi, computer based test lagi. Jadi CBT-nya itu soal-soal tentang dosen secara umum. Di situ juga ada poin-poin penilaiannya, ada batas lulus minimalnya, ada beberapa hal yang kita ujikan gitu ya. Ada bahasa Inggris, ada lagi-lagi matematikanya muncul, kemudian tentang pengetahuan kita tentang perguruan tinggi itu apa aja sih, penelitian itu kayak gimana sih, itu ditanyakan di situ. Nah, nanti setelah SKD yang computer based itu selesai, lanjut ke diuji di masing-masing universitas. Kemarin itu ada 2 ujian, yaitu wawancara dan apa tuh namanya micro teaching. Jadi kalau wawancara kan malah biasa lah ya, ditanya apa tujuannya, kenapa jadi PNS gitu kan, kayak gitu itulah biasa. Tapi kalau micro teaching kaitannya sama bagaimana cara kita mengajar. Jadi kita suruh presentasi begitu kan, kita memaparkan sebuah materi, berperan sebagai dosen gitu ya di depan pengujinya kita gitu. Nah di situ jadi nanti kumulatif dari 3 poin tersebut akan ditotalkan. Nanti termasuk nanti nilainya SKD dan SKB itu akan diproporsikan 60-40 kalau tidak salah ingat. Barulah muncul surat pengumuman kelulusan bahwa yang lulus 3 orang A, B, C begitu. Kebetulan sama saya itu satu angkatan, di satu formasi itu ada saya, Bu Lina sama Bu Susiana Jensen. Udah pernah masuk belum? Udah Pak. Lina Berliana Togatoro. Kalau Bu Lina Berliana kita dari semester 1, terus Bu Ana baru semester 2 ini sih barengan Sapariko. Oke. Iya, jadi Bu Susiana Jensen bertiga. Tapi sebetulnya kan di dosen keperawatan ada 4 ya. Ada satu lagi Bu Dwi Suratmini. Tahun ini yang masuk. Jadi sebetulnya kalau untuk di UPN sendiri di Fakultas Keperawatan kemarin ada 2 formasi gitu. Yang satu untuk 1 orang, yang satunya untuk 3 orang. Jadi makanya pada akhirnya kita keterima ada 4. Saya, Bu Lina, Bu Ana dan Bu Dwi Suratmini gitu. Yang bareng-bareng satu angkatan. Kayak gitu. Jadi itu proses masuk CPNS. Masuk ke sini ya kita tunggu proses aja. Jadi udah pengumuman, kita pemberkasan, ngumpulin ijazah segala macam sesuai dengan peraturan. Nanti kalau sudah, kita tunggu dipanggil sama UPN. Kebetulan SK CPNS waktu itu terbit 1 Maret 2022. Jadi kan saya tes 2021. Formasi CPNS 2021. Pengumumannya 2022 awal Januari. Lama ya Pak ya? Ya lumayan lama gitu ya. Kemudian nanti di Januari sampai Maret kita menunggu proses pemberkasan. Maret baru keluar SK CPNS. Nah tapi karena setiap institusi itu beda-beda ya. Pemanggilannya kapan? Ada yang dipanggil dari mulai Maret. Di kampus mana gitu ada yang dipanggil mulai April. Nah kebetulan kalau di sini dipanggilnya itu kalau tidak salah per Juli, per bulan Juli
2022. Makanya saya baru bisa bergabung sama teman-teman mungkin mengajar di semester-semester yang sebelumnya itu per bulan Juli 2022. Jadi saya juga baru nih di UPN gitu. Iya. Belum setahun berarti kalau 1 Juli. Oh iya ya, Ya kan? tahun ya Pak ya. Tapi kalau 1 Maret temennya udah 1 tahun. Oke Ya deh Pak. kan? Oke. Oke. Oke, tadi kan cukup lama ya Pak ya, proses CPNS-nya panjang banget. Ada nggak sih Pak struggle-nya? Ya, struggle namanya Kalau proses, kesel, Pak. semuanya ada. Kalau saya kan SBM aja nangis-nangis gitu ya Pak, kayak ya Allah takut gitu. Iya. Kalau Bapak gimana nih? Lebih ke nothing tulus ya. Apa sih? Nothing Ya tulus. legowo aja gitu, Ya ikuti aja udahlah, prosesnya ikutin gitu. alurnya aja Betul. gitu. Jadi kalau boleh dibuka nih ya di podcast ini gitu ya. Sempat pada saat lulus SKD mau ke SKB saya ragu lanjut gak ya gitu tesnya gitu. Tapi kata orang tua udah lanjut aja, sayang udah lulus SKD kok katanya gitu. Oh, iya. Jadi waktu tes pertama kan masuk ke tes kedua itu ada waktu tuh untuk pendaftaran ulang lah gitu. Nah terus saya bilang lanjut gak nih katanya gitu. Ya udah lanjut aja, orang lulus coba-coba juga maksudnya gitu kata orang tua, siapa tahu emang lulus lanjut terus katanya gitu. Ya sudah saya coba lanjut SKB dan itu struggle-nya apa coba? SKB itu saya lakukan di Tasik. Oke. Yang mana domisili saya pada saat itu saya masih di Bandung. Nah jadi pada saat registrasi ulang untuk SKB itu kan suruh milih kita mau ujiannya di mana nih. Milihnya itu per provinsi. Jadi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya gitu ya per provinsi. Karena saya lihat informasi-informasi tahun-tahun sebelumnya kalau milih Jawa Barat itu di Bandung, saya pikir akan di Bandung nih dekat gitu. Ya sudahlah saya pilih di Jawa Barat. Jawa Barat. Ternyata pas pengumuman H-min berapa minggu gitu ya, pergi ke Tasik. Emang nggak jauh sih Tasik dari Bandung, nggak jauh. Iya. Cuman pada saat itu posisinya kan saya juga masih ada pekerjaan di kantor yang lama gitu. Jadi bagaimana caranya saya masih bisa bekerja tapi harus pergi ke Tasik gitu. Untungnya memang tes saya itu adanya di hari Minggu. Nah, cuman yang struggle itu harus cari hotel untuk penginapan. Iya, betul. Hari Minggu itu saya kebetulan dapatnya sesi pagi. Oke. Bayangkan kalau dari Bandung ke Tasik di Dugdag gitu bahasa Jermannya ditempuh dalam 1 kali perjalanan gitu kan, nginep dulu itu pasti capek. Iya, mana? Pasti nggak konsen kan. Iya. Mana Jadi, tes gitu ya? Mana Pak? tes kan. Mana waktu itu Covid jadi harus swipe segala macem kan. Oh iya benar. Masih ada swipe dong. Iya benar-benar harus swipe. Itu kan yang agak ribet tuh ya. Jadi makanya ya udahlah saya memutuskan untuk mikir-mikir gimana caranya. Ya udah saya menginap lah di Tasik. Harus cari hotel dulu, harus cari dulu di mana tempat swab yang dekat dari kampus gitu kan. Karena kalau saya swab di Bandung itu akan lebih dari 24 jam waktu suratnya. Sedangkan persyaratannya kalau kita mau tes harus 1 kali 24 jam surat itu berlaku. Iya betul kan? betul. Ya udahlah saya cari-cari di sana Tasik. Gimana ini? Oke, dapatlah dekat kampus tempat ujian saya gitu kan. Saya berangkat ke Tasik malam-malam, hari Jumat malam kalau tidak salah ingat, karena Sabtu Minggu saya libur kan di kantor yang lama. Jadi Jumat malam saya berangkat atau Sabtu pagi saya berangkat, saya lupa. Terus saya sampai di Tasik, pas saya mau swab ternyata di klinik tersebut swabnya habis. Aduh, saya nggak punya pilihan kedua nih, harus cari di mana gitu. Ya udahlah cari akhirnya Prodian naik Gojek. Untungnya ada Gojek sih, memang Gojek memang membantu itu ya. Jadi Gojek pergi putar Tasik beberapa klinik, habis pak ya, karena mungkin banyak yang pakai juga kan untuk tes itu di situ. Iya betul. Se-Jawa Barat semuanya ke Tasik. Oh iya benar. Pasti banyak yang pakai. Jadi ya udahlah, dapatlah di salah satu klinik bisa tes itu struggle-nya. Jadi ini harus SKB itu agak sedikit ribet begitu, kayak gitu sih paling. Tes terus harus swab juga. Betul, ya Pak ya. persiapannya lebih ke situ. Jadi kita harus mikirin ini kapan kita berangkat, kapan kita pulang gitu. Namanya Tasik ke Bandung lewatin jalur yang namanya jalur Garut itu agak macet. Nah, itu yang agak PR. Itu struggle-nya sih paling di situ. Lebihnya aman. Kalau micro teaching karena memang udah pengalaman ngajar 6 tahun jadi ya jalan aja gitu micro teaching mah gitu. Udah materi udah punya, tinggal ganti logo, ganti materi sedikit, tinggal jalan. Wawancara ya kayak gini, nggak usah dipersiapkan, orang kita mau jawab apa yang kita punya kan dalam kita. Berarti Bapak udah percaya diri gitu. Udah lanjut aja. Ya, kalau wawancara tipsnya percaya diri aja gitu ya Pak. Percaya diri, sama kalau dari saya sendiri sih lebih ke kalau kita mau melamar ke salah satu instansi nih, kita harus pelajari dulu instansinya kayak gimana. Oke, berarti ya kan? Iya, jadi misalnya kita mau masuk UPN, saya harus tahu dulu visi misi UPN apa sih. UPN itu apa UPN gitu itu kayak ya, gimana sih, aja, kampus apa sih iya. gitu kan. Okay. Nah itu dipelajari dulu, karena pada akhirnya jawaban kita itu nanti akan diarahkan ke arah sana gitu. Itu tipsnya sih. Kalau teman-teman wawancara pekerjaan nanti ya, bukan cuma menjadi dosen, mungkin jadi perawat juga teman-teman harus tahu dulu. Misalkan rumah sakit yang dituju nanti visi misinya apa, dia punya keunggulan di bidang apa. Kan ada rumah sakit yang dia keunggulannya di bagian bedah
orto misalnya, atau misalkan di bagian anaknya dia akan lebih bagus kayak gitu kan, ada rumah sakit ibu anak berarti dia pelayanan maternal, pelayanan anak dia akan lebih bagus gitu, lebih banyak. Jadi kompetensi kita di situ harus lebih tinggi kayak gitu-gitu sih. Jadi pelajari dulu instansi yang akan kita tuju. Ya, betul Pak. Gitu. Apalagi Mel? Berarti tadi nothing tulus ya Pak ya. Tulus. Berarti Ikhlas Bapak aja. agak nyantai juga gitu ya ngejalanin ya. Karena kalau saya kan juga punya pengalaman temen ada yang pernah daftar CPNS gitu, emang waktunya tuh emang agak lama, terus mereka itu agak sedikit santai sih. Kalau metode kayak SBMPTN gitu kan Pak, kalau saya itu kan kita ngebut gitu. Nah mungkin kalau CPNS tuh agak sedikit santai atau gimana tuh Pak waktunya? Atau emang langsung Ya. wah gitu? Untuk waktunya juga sebetulnya kehitungnya itu cepet ya. Maksudnya cepet ya? pendek-pendek gitu, dari tes ke-1 ke tes kedua ke Saya tes. kira agak lama, kayak ada sebulanan atau 2 bulan. Ya memang sih hitungannya bulan, cuman bulanan. kehitungnya karena memang banyak administrasi yang harus diurus begitu kan. Betul, data-data. Kemudian juga ya data-data kayak gitu kan emang agak sedikit. Jadi setiap hari harus cek gitu. Harus lihat update-nya udah ada belum jadwalnya. Yang bikin struggle lagi adalah nungguin jadwal pengumuman. Iya, Mel. jadwal. Iya, temenku juga gitu, Pak. Iya kan? Ngeliat di handphone terus jadwal pengumuman. Nggak ada. Ada loh namanya gitu ya, Pak ya? Iya betul. Jadi kalau kita mau daftar CPNS nungguin pengumuman itu agak cukup menguras hati dan pikiran. Ya, waktunya nih, katanya pengumuman tanggal sekian, kok dilihat belum ada update gitu kan. Nungguin lagi seminggu kemudian belum ada, 2 minggu kemudian baru muncul. Jadi memang itu salah satu struggle-nya juga di waktu kita nungguin jadwal pengumuman, jadwal tes selanjutnya. Kadang ada yang dadakan, kayak SKB tadi ya, yang awalnya kita ke Tasik itu kan udah berapa minggu sebelumnya. Dari mulai Tasik ke arah wawancara dan juga micro teaching itu mendadak sekali, beberapa hari diinformasikan terus langsung ke besok nih ini ya wawancara dan micro teaching ya. Wah, kita persiapannya agak sedikit mepet sekali itu. Iya betul. Kayak gitu sih paling. Oke, kalau dari tes CPNS sendiri ada nggak nih Pak fun fact yang menurut Bapak nih termasuk fun fact CPNS nih? Fun fact-nya apa ya? Apa ya fun fact-nya ya? Mungkin udah jadi rahasia umum ya, kalau tes CPNS kan sekarang terbuka. Maksudnya informasi-informasi semuanya terbuka, Iya sih, betul. transparan. Ya jadi udah nggak ada lagi tuh apa namanya nitip-nitip atau sogok-sogok itu udah nggak boleh. Karena sekarang semua informasi hasil tes semuanya online muncul. betul. Ya kan? Jadi, kayak SKD itu di YouTube live streaming, skor saya naik itu kelihatan. Bener naik gitu. Wah. Ya jadi betul-betul emang udah Makin, begitu ya, udah makin maju begitu. Tapi harapannya memang semakin setiap tahun itu semakin lebih baik lagi kan. Kalau itu mah harapan dari semua orang pasti kayak gitu. Gitu. Kemarin sih ada sedikit masalah pada saat pengumuman waktu SKB saja. Itu mungkin mispersepsi saja sih, tapi aman lah. Oke. Saya juga pengen nanya nih Pak, kalau Bapak kalau di angkatan 22 kan Bapak udah ngajar. Kalau Bapak di angkatan berapa aja nih Pak ngajar? Kalau angkatan tuh berarti tahun masuk atau gimana? Iya, Saya agak belum ini nih, belum kalau menyesuaikan. angkatan saya kan 22, terus angkatan Kak Galang kan 21. Nah, Galang saya sudah, terus 20, Mela sudah. 20 itu semester 8 bukan? Iya. Semester 6. Semester 6 saya belum. Sebelum masuk di semester 6, saya masuk di semester 8, berarti 2019. Untuk S1 ya. 2019, kemudian 2021, 2022 untuk S1. Kalau untuk D3 saya di angkatan semester 6-nya. Bapak D3 juga ternyata. D3 juga di nurse, yang lagi nurse sekarang. Oke. Kalau profesi nurse Bapak ngajar? Ngajar di tim Gadar dan Kritis sama Matra satu lagi tambahan. Oke, itu saya belum masuk nih Pak. Belum Jadi masuk, nanti tunggu bentar lagi. Iya. Tunggu waktu main. Oke, berarti tadi kan udah masuk ke dosen UPN ya Pak. Mungkin Bapak ada nggak Pak suka dan duka Jadi apa, dosen umum atau dosen UPM nih? dosen UPN dulu? Dosen UPM. Aduh, dicatat nggak nih ya? Ya, Oke. yang aman-aman aja lah Pak. Ya mana-mana aja. Iya. Kalau namanya kerja pasti ada suka duka lah ya. Betul. Nggak mungkin di suatu interaksi sosial, di suatu pekerjaan nggak ada suka dan duka begitu kan? Yang namanya sukanya ya dapat relasi baru, teman-teman baru, kemudian kenal sama mahasiswa yang di lingkungan yang baru gitu kan. Kemudian juga aksesibilitas menurut saya kalau untuk di universitas negeri itu untuk jenjang karir seorang dosen akan lebih terbuka. Jadi yang membedakan mungkin dosen di swasta dan di negeri adalah dari segi kitanya, kalau di negeri itu lebih mudah untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hal ini
mudah untuk mendapatkan akses pendidikan lanjut, beasiswanya. Oh iya, betul Kemudian beasiswa. juga pelatihan-pelatihan akan lebih sangat sering, kemudian informasi dari Kemendikbud akan langsung dapat. Karena kalau di swasta kadang kan ya harus lewat dulu lembaga layanan dikti masing-masing wilayah ya. Jadi agak sedikit berjenjang gitu. Nah, itu yang agak sedikit lama, akhirnya Lama, informasinya ya. agak sedikit terlambat begitu. Tapi kalau di negeri sendiri langsung Kemendikbud masuk ke universitas. Kita tahu informasi baru gitu. Nah, itu dukanya juga salah satunya ada. Jadi gampang shock. Tiba-tiba wah ada apa ini? Wah, suruh bikin ini. Tiba-tiba ada di grup gitu Iya ya. kan? Tiba-tiba ada muncul informasi harus buat ini nih. Wah, karena langsung cepat gitu kan informasinya gitu. Arus informasinya sangat cepat sekali. Sama satu lagi mungkin shock culture aja dari Bandung ke Jakarta. Oh iya betul. Itu Bandung, apa tuh Pak? Kalem-kalem kan mahasiswanya begitu Oh kan. gitu. Oh begitu Pak. Iya, Bandung tuh mahasiswa kalem-kalem gitu. Apalagi saya ngajarnya di tempat yang semi militer lah. Oh. Jadi saya tuh ngajar di sana Semi-militer. ada tentaranya. Oh. Jadi saya mengajar mahasiswa umum kayak teman-teman di sini reguler, sama di setiap kelas itu ada tentaranya masuk. Minimal ada 5 atau 7. Tahu tentara TNI? Iya, TNI? tahu. Iya. Jadi saya ngajarin Harus tentara. masuk. Iya. Itu kenapa tuh Pak kayak gitu? Saya baru tahu loh Pak. Ya, programnya seperti itu. Jadi memang ada kan itu di bawah naungan, bukan di bawah naungan ya, maksudnya gimana ya? Kita juga memberikan aksesibilitas untuk para tentara yang mau sekolah di kesehatan itu di kampus kita, karena kan tentara itu ada korpsnya. Oh iya betul Ya betul, kan? betul. Jadi nggak semuanya perang semua kan, ada yang bagian kesehatannya dong. Iya betul. Nah, yang mau jadi kesehatannya, yang mau jadi perawat sekolah dulu. Nah, sekolahnya itu di salah satu tempat saya. Oke. Oh berarti seperti itu ya instansi Bapak sebelumnya Ya. gitu. Nah, itu karena memang ada tentaranya, jadi mereka akan lebih terrangkul oleh tentara itu. Jadi sikapnya tuh bener-bener disiplin, bener-bener ya firm gitulah kayak tentara gitu maksudnya. Jadi akan lebih patuh gitu. Jam sekian gitu udah ada aturannya gitu. Oke. Nah, kalau masuk ke Jakarta, shock culture-nya adalah Oke. ya terlalu bebas begitu. Oh iya betul. Terus betul. Jakarta juga kan bahasanya mungkin Iya. agak sedikit, apalagi Jaksel gitu kan, tahu sendiri kan. Oh Bapak sekarang udah mengenal Jaksel Ya, Bapak udah sedikit. setahun berarti di Ya, Jakarta setahun gitu. aja. Oke, berarti Bapak udah Dikit, kenal dikit. Jaksel gitu-gitu ya Pak ya. Ya kan, apalagi Jaksel bahasa. lifestyle gitu-gitu bahasanya. bahasanya aja, Atau lifestyle-nya mungkin jangan Bapak udah ikut main ke Jaksel. Belum sih kalau ke belum. Jaksel mah, belum terlalu banyak merambah gitu karena waktunya juga nggak cukup. Iya sih. Libur Sabtu Minggu kadang dipakai kerjaan juga sama Iya. paling pulang Oh, ke Tasik. ke Bekasi dong. Oh, Bekasi. Oh, saya belum cerita ya. Iya, belum Pak. Iya. Saya Jadi nggak tahu nih kayak. orang tua saya tuh di Bekasi tinggalnya. Oke. Ya kan, jadi di Bekasi kadang-kala kalau saya agak liburnya agak senggang, saya pulang ke Bekasi. Karena orang tua saya pulang. Kamu dari Bandung nggak pernah pulang kata gitu. Oh, jadi Karena Bapak selama tuh di di Bandung. Bandung itu karena pendidikan aja, Pak. Ya, saya tuh sebetulnya aslinya Bandung. Punya rumah di Bandung juga. Oke. Jadi kebetulan orang tua saya karena kerjanya di Bekasi, dinasnya di Bekasi. Oke, kan Makanya- PNS juga ya. Betul. Iya. Makanya bisa tuh di Bekasi. Saya ke Bandung itu mulai dari saya kuliah D3. Dari 2012 sampai dengan 2022. Kemarin saya di Bandung. Full begitu. Jadi terpisah tuh sama orang tua. Nah, di Bandung itu jarang pulang ke Bekasi. Padahal kan deket ya, cuma berapa jam. Cuma emang jarang pulang aja gitu. Karena di Bandung juga ada keluarga besar. Oh iya, betul. Cuma bukan keluarga inti begitu, cuma jarang pulang. Nah, di sini kebetulan Depok dan Bekasi itu dekat. Iya, Dan betul. ada komuter lain. Betul, Kita Pak. manfaatkan. Iya, betul. Untuk pulang Iya. setiap hari begitu. Oh, gitu. Setiap hari, setiap minggu, setiap beberapa minggu. minggu kalau senggang begitu. Oke. Kayak gitu, Pak. Oh gitu, berarti sekarang udah lebih sering ketemu sama Iya, orang dong, tua sama di orang rumah tua. ya. Kalau di Bandung tuh paling telepon. Telepon. Tapi jarang-jarang juga namanya laki-laki jarang jarang juga sama Iya, keluarga jarang. kan. Tapi ini mumpung di Depok katanya pulang. Pulang. Oke, mungkin ada nggak sih Pak ya, perbedaan yang mencolok dari mahasiswanya nih, dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta sama instansi Bapak yang lama? Ya tadi lebih ke komunikasi mungkin bahasa kan kalau di sini. Bahasa aja. Ya bahasa di sini kan jadi menurut mahasiswa mungkin itu aman, masih biasa di tingkat kalian gitu. Tapi pas Oke, masuk ada ke dosen bahasa-bahasa. kok kaget gitu. Jadi mahasiswa kok kayak gini gitu kan. Di Bandung perasaan saya belum pernah diginiin gitu sama mahasiswa karena tadi ya firm itu kan udah didikannya seperti itu deh. Pas masuk ke sini saya kaget, loh mahasiswa bisa kayak gini ya. Tapi saya bercermin juga sama diri saya, refleksi tuh sama waktu saya kuliah perasaan nggak gini-gini juga gitu sama dosen gitu. Kalau di sini ada yang kayak apa ya, lebih kayak dibilang friendly tapi tidak tepat pada
porsinya gitu. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Tapi ada ngerti. juga sih yang masih dalam batas wajar, itu masih bagus, masih banyak gitu. Cuman ada 1-2 yang loh kok gini. Agak bikin shock culture. Oke. Tapi kesini ya udah makin menyesuaikan dan ya sudah, mau gimana lagi. Seperti itu memang budaya di sini kan. Iya, budaya di Jabodetabek ya Pak ya. Oke deh Pak. Nah mungkin dari Bapak sendiri nih, Bapak tadi kan udah nyebutin struggle Bapak jadi dosen, tapi Bapak ada nggak sih struggle Bapak ketika Bapak punya masalah pribadi tapi harus mengajar mahasiswa-mahasiswa UPN gitu, itu Bapak nge-upin dirinya tuh seperti apa Pak? Oke, prinsipnya sih kalau mau jadi dosen ya, ini saya belajar dari ya suhu saya dulu begitu. Yang namanya masuk kelas harusnya nggak boleh bawa dosen Profesional pribadi. ya? Ya, harusnya profesional. Kan tadi juga dikatakan dosen itu adalah pendidik profesional. Masuk kelas, urusan pribadinya simpan dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti diganggunya di luar kelas, ya balik lagi emosinya muncul. Tapi kalau masuk kelas ya udah ya, bawa happy, bawa apa gitu. Benar. Kecuali jika memang kelas itu yang atmosfernya membuat dosennya marah. Biasanya kan suka ada tuh dosen yang marah di kelas. Itu gitu gimana kan. Pak, atmosfer yang nggak Bapak suka? Untuk mahasiswa yang bikin gak suka itu mungkin dari segi attitude-nya yang sudah dibilangin. Kalau saya tipenya kalau udah dibilangin sekali masih saya oke, aman gitu ya, masih maklum. 2 kali masih maklum. Kalau udah 3 kali udah saya langsung tegur. Kayak gitu. Jadi atmosfernya mahasiswa itu memang susah dibilangin, udah dikasih tahu 3 kali, diberikan teguran lisan dia tidak mengindahkan, ya mau tidak mau akhirnya ya harus ditegur secara agak sedikit naik gitu nadanya. Kalau tanya pernah marah apa enggak di kelas di UPN, pernah. Ada angkatan yang pernah saya marahin. Nanti tanya aja sama siapa. Waduh, ini siapa nih ya yang nonton? Ya, jadi ada pernah yang saya marahin, tapi marahnya juga tanya aja di sini marahnya beda sama di tempat saya yang lama. Kalau tempat lama lebih parah. Lebih parah pasti ya Di sini Pak saya ya? masih nahan. Anak baru masa marah-marah gitu. Berarti, anak baru. Iya, anak baru kan. Sebanyak marah-marah. Iya benar. Tapi kalau anak mahasiswanya tidak bisa di informasikan atau tidak bisa diberikan perhatian itu seperti itu, ya mau nggak mau saya harus marah, karena dosen itu sebetulnya bukan cuma ngajar ya. Iya betul. Prinsipnya dia adalah pendidik. Namanya pendidik itu bukan cuma transfer ilmu, tapi juga sikap itu juga menjadi role model dosen itu kan. Kita harus bisa mencontohkan. Kalau dosennya bilang nggak boleh ngerokok, ya dosennya jangan ngerokok dong. Kayak gitu. Ya itu bahasa kasarnya. Tapi kalau misalnya di dosennya misalnya nggak boleh ribut, ya dosennya juga di kelas nggak boleh main HP, ya dosennya kalau bisa jangan main HP gitu. Itu role model. Terus juga kaitannya sama sikap kita ke mahasiswa itu juga akan membalikkan sikap mahasiswa ke kitanya kan. Kalau kitanya respect sama mahasiswa pun akan respect sama kita gitu. Tapi kalau kitanya juga tadi tidak bisa respect sama mahasiswa, biasanya mahasiswa juga akan selengean juga begitu bahasa. Iya betul. Kayak gitu. Terus termasuk pendidik tadi juga, ya kalau mahasiswa salah ya harus ditegur, nggak boleh dibiarkan. Kalau attitude-nya jelek ya harus ditegur. Betul. Karena apa? Karena itu akan membawa nilai-nilai dia ketika dia bekerja. Ya kan? Keluar dari instansi. Keluar dari sini kan masih kayak gitu. Role modelnya. Ya kan? Iya, betul. Nanti bilangnya, lulusan UPN kok kayak gitu. Iya betul. Ya. Dosennya siapa nggak ngajarin? Repot Betul. Apalagi kita di keperawatan. Keperawatan yang namanya attitude itu betul-betul sangat-sangat terlihat oleh orang banyak begitu. Salah satunya oleh pasien. Nah kalau kalian dibiasakan di kelas membicara yang kurang bisa diukur begitu, ya kalau urusannya sama teman-teman di luar kelas gitu ya, mau ngomong bahasa-bahasa yang kurang enak didengar ya silakan saja. Tapi kan kalau sudah masuk ke kelas atau mungkin kalau bisa dirubah begitu, jangan dibiasakan bahasa-bahasa itu dikeluarkan begitu. Jadi ketika nanti di tatanan pelayanan keperawatan pun ke pasien itu bicaranya akan yang bagus-bagus. Iya betul. Gitu. Karena terbiasa juga ya Pak ya. Ya dikurang-kurangin tuh, di notice ya teman-teman. Kalau Pak Riko tuh nggak suka yang seperti itu ya. Jadi, mungkin bukan saya aja, beberapa dosen ada yang kayak gitu. Pasti semua sih. dosen sih pasti seperti itu sih. Mungkin bisa dikurang-kurangin ya budaya-budaya yang aneh-anehnya. Budaya-budaya lucu ya. Iya betul. Menurut teman-teman mungkin lucu, tapi kadang kalau benar. apa sih gitu kok kayak gitu. Iya mungkin memang harus ada takaran-takarannya juga sih ya. Betul. Tapi nanti kalau posisinya di luar gitu ya silakan sama teman-teman selama satu sebaya gitu ya, teman-teman sebaya ya itu kan
tidak bisa dikontrol. Kadang-kadang kita suka celetak Iya, ya itu mah kan di luar. Iya sih, betul. Tapi lagi-lagi ya sedikit-sedikit lah mulai Iya. dikikis, diperbaiki. Lagi di kampus ya Pak Apalagi ya. di kampus, dan itu memang harus ditanamkan dalam diri kita, bahasanya ya harus baik begitu, terstruktur begitu. Jadi ketika kita menjadi perawat pun nanti bahasanya bagus, karena kan teman-teman juga diajarkan komunikasi terapeutik atau Iya, ilmu betul. komunikasi juga diajarkan, kan ada mata Betul, kuliahnya. betul. Itu harus diterapkan langkah-langkah itu gitu, karena kalau tidak dibiasakan ya udah Iya. nanti ketika di rumah sakit kacau. Iya, tiba-tiba nyeletuk. Ya kan. Terus kalau saya tipenya mahasiswa harus aktif, ya kan. Mela pernah Iya. diajar sama saya kan, Iya, semuanya betul. harus aktif, semuanya Betul. ternilai Harus gitu. aktif, harus menyanggah, Ya harus kan? menambahkan. Benar. Kenapa? Karena kalau jadi perawat ya modalnya salah satunya mulut. Kalau di Iya kelasnya sih. jadi diem terus begitu, nanti kalau pas jadi perawat sama pasiennya mau diem-dieman, mau nusuk asal tusuk, mukanya datar, kan nggak bagus. Jadi kita Iya, harus ngomong benar. sama pasiennya. Ini bahasa kita tuh harus keluar gitu. Maka teman-teman harus belajar dari sekarang bagaimana cara menyampaikan informasi di depan kelas begitu kan. Mungkin siapa tahu nanti kalau ada yang jadi perawat atau jadi dosen, itu kan menyampaikan materi di depan orang banyak, ya harus terbiasa Iya, gitu. betul. Kalau teman-teman jadi perawat berarti kaitannya sama Penkes, penyuluhan kesehatan kepada iya, betul. pasien, kepada Betul. keluarga pasien. Nah, kalau teman-teman jadi dosen berarti teman-teman akan bicara atau presentasi materi di depan mahasiswa. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang, ya udah, Iya. nggak akan bisa begitu. Semua harus terbiasa, Betul. harus dibiasakan ya Pak Iya, ya. jangan cuma cita-cita Pak pengen jadi dosen, tapi di kelas diem aja. Ya, nggak disiapin. Harus dikembangkan ya Pak ya Betul. dari sekarang. Kalau udah ada yang mungkin dari sobat-sobat di rumah ada yang cita-cita yang mau jadi dosen atau ya mengajar, itu bisa mulai dikembangkan dari sekarang. Apalagi kita diwadahkan gitu ya Pak ya sama instansi kita nih, UPN Veteran Jakarta gitu. Karena akan terlihat mahasiswa yang punya kompetensi untuk bicara di depan kelas dan tidak punya gitu. Kebetulan itu menjadi doa juga di dosennya biasanya. Ini anak kayaknya bisa jadi dosen. Itu terjadi sama saya. Waktu saya S1, saya presentasi di depan kelas, dosennya bilang gini, nah ini calon dosennya katanya. Masa sih? Iya beneran. Dosen keperawatan jiwa saya pernah presentasi. Gimana teman-teman, enak nggak? Bisa nggak diterima materinya? Katanya gitu kan. Kata teman-temannya bisa. Oke, ini emang salah satu pemaparan yang ya bukan ini ya. Pemaparan yang bagus, nanti semoga jadi dosen kayak gitu, itu didoain sama dosen. Iya. Jadi kalau teman-teman udah dipupuk itu dari zaman kuliahnya, sudah terbiasa dari zaman kuliahnya, nanti pasti pada saat teman-teman menjadi dosen, itu akan terbiasa bicara ya udah seperti lebih itu. mudah lagi ya Pak, stepnya nggak perlu harus meningkat. Iya. Jadi udah tinggal 3 step lagi. Betul. Mungkin. Iya. Mungkin kalau lagi presentasi tuh, kalau bagi saya sih presentasi tuh kadang suka challenging aja ya Pak ya buat saya. Kayak gimana sih supaya teman-teman bisa merhatiin saya betul. gitu. Gimana saya supaya dapat attention dari teman-teman gitu. Paling dari hal itu kali ya Pak ya, bisa ditingkatkan, mulai dikembangkan gitu. Kalau teman-teman ada yang nanya juga jangan dibilangin, aduh si A nanya mulu nih. Iya, Kan betul. suka ada nih mahasiswa kayak gitu kan. Bener Pak, bener. Saya Kalau bagi si Pak. A nanya nih, kadang suka dongkol, aduh Iya, kenapa bener, sih nanya Pak. mulu? Bener. Kenapa sih cari muka? Bukan cari muka. Iya, Karena bener. memang itu satu sisi mungkin dia nggak tahu, dia bertanya gitu Iya, kan. betul. Atau mungkin di satu sisi mungkin dia melatih bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu gitu. Nah, untuk kita yang presentasi di depan jangan merasa diuji, ngetes gua nih kayak gitu kan. Jangan merasa diuji, justru kita kesempatan bagaimana kita membuat apa yang sudah kita berpikir buat di kritis makalah, dan berpikir cepat ya. kritisnya seperti apa gitu. Jadi kan itu pembelajaran. Karena kalau teman-teman mau jadi dosen, nanti kan pasti ditanya sama mahasiswanya. Ya nggak? Iya betul. Mela betul. pasti nanya di kelas, Pak Riko kayak gini gimana? Aduh, saya bingung Ya kan? jawabnya Nanti apa. kalau nggak bisa jawab, nah, terus masa dalam hati saya, ih Mela nanya mulu, gitu kan? Nggak gitu ya. Itu jadikan pembelajaran. Oke. Nah kalau dinamika kelas kayak gitu sudah kita bisa kuasai dari semenjak kita kuliah, kalau teman-teman punya cita-cita jadi dosen, ya itu akan mulai mudah lah gitu langkahnya. Stepnya lebih mudah ya Pak ya. Betul. Oke. Gitu. Berarti Pak Riko ini tipikal suka mahasiswa yang aktif ya Pak ya? Betul, Bisa aktif. menambah, bisa menyanggah Betul. gitu. Karena tadi kita juga sempat ngobrol ya Iya. di sebelumnya. Dosen itu biasanya ingat cuma dua tipe mahasiswa. Satu mahasiswa yang benar-benar aktif, benar-benar dia menampilkan semua kemampuan dia begitu ya di kelas. Sama satu lagi mahasiswa yang memang diam tapi nakal begitu. Yang misalkan di kelas suka ribut ya atau suka tidur, itu pasti kenal gitu. Ya jadi itu dosen pasti menotis mahasiswa seperti itu. Tinggal pilihan di teman-teman mau masuk ke kategori yang mana. Diingat sama dosennya. Mau diingat sama dosen yang memang saya aktif, saya punya kompetensi A, B, C, D, atau yang tukang tidur di kelas begitu.
ya, atau yang tukang ngobrol di kelas begitu. Oke. Kalau mau ternotis sama yang tukang tidur di kelas, ya berarti kan nanti doanya kurang bagus. Nah, Tapi iya. kalau yang aktif, wah semoga nih anak lah lulus Iya. dapat nilai bagus. Semoga nih anak bisa jadi ini kita kan suka didoain. Ridho dosen ya Pak ya, Betul, ridho ridho dosen ke dosennya. mahasiswa. Iya, terus juga kan dosennya juga nggak tanggung, nggak ragu-ragu kalau mau ngasih nilai, Mel. Iya kan? Oke. Kadang mahasiswa suka nanya-nanya nih, dosen ngasih nilai dari mana sih? Iya, Gitu betul. kan? Makanya kenapa saya harus mewajibkan mahasiswa aktif, karena saya biar mudah ngasih nilai. Karena kalau mahasiswa diem aja, ya mau ngasih nilai berapa mahasiswanya? Iya, betul. Tapi kalau dia aktif, oke dia aktif, nilainya sekian, indikator penilaiannya ini, enak kitanya gitu. Ya, jadi dosen pun akan mudah memberikan nilai kepada mahasiswa selama mahasiswa itu aktif. Termasuk mahasiswa yang aktif di himpunan itu juga pasti dikenal atau dinotis sama dosen-dosen, apalagi yang di struktural ya, misalkan di prodi-prodi yang kalian sering hubungan sama prodi. Iya, betul. Pasti ternotis Mela, Galang dan seterusnya itu pasti oh ini kan anak himpunan, jadi pasti akan sering berinteraksi sama dia dan itu akan dikenang gitu. Oke. Tuh, mungkin bisa di noted kali ya teman-teman di rumah. Betul. Oke, nih udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Yang terakhir nih, nggak masih banyak nih. Sebenarnya masih pengen banyak ngobrol ya Pak ya, tapi kayaknya durasi kali ya. Oke. Nanti ada sesi Oke. kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya. Tapi sama dosen yang lain kali ya. Ya, nggak apa-apa, kalau sama Pak Riko ini ada part 2, part 3 gitu kan. Saya aja dari teman-teman mahasiswa yang satu keperawatan nih seneng nontonin Pak Riko gitu. Ada. Gimana? Oke, nih kenapa sih Pak Bapak untuk sekarang nih lebih memilih menjadi dosen ketimbang bekerja di rumah sakit? Oke. Apa Kenapa? alasannya? Kenapa milih jadi dosen daripada perawat gitu ya? Iya. Berarti ini harus cerita dari awal nggak ya? Kenapa harus jadi perawat dulu? Nggak usah? Boleh. Kepanjangan nggak sih? Seenak Bapaknya aja deh. Gimana? Oke. Ya jadi kalau perawat itu sebetulnya saya dosen dan perawat kalau saya. Iya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, ya perawat itu adalah seseorang yang lulus mengemban ilmu keperawatan di perguruan tinggi ya. Nanti redaksi kalimatnya pasti berbeda dengan yang saya sampaikan gitu ya. Jadi intinya dia lulus dari perguruan tinggi di bidang ilmu keperawatan yang diakui oleh Kemendikbud, kementerian kita gitu ya, oleh pemerintah lah gitu ya. Mau yang lulusnya di luar negeri, mau yang lulus di dalam negeri itu sama. Yang penting dia sudah memenuhi pendidikan tinggi ilmu keperawatan dulu, itu sudah jadi perawat begitu. Nah, cuman masalahnya perawat ini apakah aktif sebagai pemberi pelayanan atau tidak aktif, begitu kan pertanyaannya. Kalau teman-teman aktif memberikan pelayanan, berarti teman-teman akan dinas di rumah sakit, ya kan. Tapi kalau teman-teman tidak aktif memberikan pelayanan, berarti teman-teman bisa milih beberapa prospek pekerjaan. Sebetulnya bukan hanya dosen, kalau teman-teman mau jadi entrepreneurship juga boleh. Jadi misalkan teman-teman wirausaha, punya jiwa wirausaha yang sangat tinggi begitu, teman-teman boleh banget. Misalkan saya mau bikin sebuah lembaga pelatihan. Mela kalau Mela suka organisasi, Mela bikin satu lembaga pelatihan, lembaga yang mana nanti di situ dia mengadakan seminar-seminar keperawatan, pelatihan-pelatihan keperawatan kayak gitu. Nanti Mela ajukan tuh lembaga itu ke badan Kemenkumhamnya ya, nomor lembaganya itu disahkan begitu, lembaganya resmi. Nanti Mela adakan kegiatan itu juga boleh, dan itu dikelola sama perawat-perawat. Atau teman-teman mau membuka sebuah layanan home care. Kayak gitu. Klinik itu ya Pak ya. Sekarang kan kita udah bisa juga ya. Ya, namanya Balai Keperawatan Mandiri, BPKM ya, Badan Pelayanan Keperawatan Mandiri, bukan klinik. Kalau klinik kan lebih kayak pelayanan dokter ya. Iya. Gitu. Kalau kita kan BPKM, jadi Badan Pelayanan Keperawatan Mandiri. Tentunya juga itu berbeda pelayanannya. Kalau dokter kan klinik dokter kan ngeresepin obat gitu ya. Iya. Nah, kalau keperawatan nggak boleh ngeresepin obat dong. Iya, betul. Jadi kalau kita lebih ke arah bagaimana perawatan luka, bagaimana pelayanan asuhan keperawatan pasca perawatan di rumah sakit, kayak gitu itu boleh. Jadi misalkan ada orang habis dirawat stroke di rumah sakit, membutuhkan pelayanan di rumah begitu ya, lanjutan. Itu boleh dilakukan di BPKM seperti itu. Nah, itu juga boleh, jadi banyak cabangnya kalau kita mau jadi sebagai lulusan keperawatan, nggak harus jadi perawat, kemudian nggak harus jadi dosen, bisa ke yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya dari yang sebanyak itu, Pak Riko kok milihnya dosen begitu ya? Satu, yang pertama adalah kaitannya sama saya mungkin udah turunannya dari orang tua saya tukang ngomong. Orang tua saya, ibu saya guru, PNS guru tadi. Jadi emang bawaannya ya udah seneng bicara di depan kelas, senang membagikan informasi, senang membagikan
apa yang saya miliki begitu ya. Jadi memang lebih tertariknya ke arah situ. Bukan berarti kalau jadi perawat di rumah sakit nggak bisa berbagi, bisa, cuman terbatas kan hanya pada saat penkes aja ya. Iya, betul. Kebanyakannya nanti memberikan asuhan keperawatan yang sifatnya tindakan atau pendokumentasian rutin. Dan itu mungkin belum menjadi belum menjadi pilihan saya karena salah satunya juga karena shift-shiftan. Saya jadi perawat kan udah shift pagi, siang, malam, pagi, siang, malam gitu. Ya kan? Gitu. Nah, itu yang menjadi berat lah buat saya untuk shift-shiftan gitu. Jadi akhirnya udah jadi dosen, tapi tetap harus total dong gitu ya. Jadi tetap harus ilmu-ilmunya di-update terus begitu. Nah, terus dosen sendiri alasan yang kedua adalah kalau perawat itu jasanya kan dia bisa dibilang juga mendapatkan pahala yang besar ya, karena dia memberikan pelayanan dari orang sakit menjadi sembuh gitu ya, sehat gitu ya, pahalanya besar. Tapi kalau pikiran saya, kalau saya jadi dosen, pahala saya jadi 2 kali dong. Karena saya membentuk perawat yang mana perawat itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi pahalanya ngalir juga ya, ikut ngalir. Itu salah satunya. Oh iya, bisa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membagikan informasi sama teman-teman yang lain, misalkan lagi presentasi atau apa, ngasih manfaat yang banyak gitu. Karena biar apa? Biar informasi yang bermanfaat itu bisa ngalir terus amalnya sama kita. Selagi ilmunya dipakai, pahalanya tetap ngalir ke kita ya. Makanya kenapa kalau saya di akhir tingkat biasanya atau di akhir semester, kalau nggak lupa kadang-kadang gitu ya, saya suka bilang gini sama mahasiswa. Oke mahasiswa, ini pertemuan kita terakhir di mata kuliah ini. Saya ucapkan, saya berdoa agar materi selama semester ini bermanfaat buat teman-teman, begitu ya. Kemudian kalau saya ada kekurangan, ada kehilafan atau kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila nanti materi ini atau materi pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman, diaplikasikan teman-teman di rumah sakit, tolong ikhlaskan, tolong ridhokan, pahalanya juga ngalir untuk dosen-dosennya. Gitu. Kenapa? Biar tadi amalan yang ngalir itu diikhlasin sama teman-teman mahasiswa. Jangan sampai ngalir doang tapi nggak ikhlas nih mahasiswanya gitu kan. Jadi saya suka bilang gitu kalau kadang nggak lupa begitu ya. Suka bilang gitu sama mahasiswa, tolong diikhlaskan, tolong diridhokan karena tadi amalannya bisa ngalir terus. Gitu Mel. Karena Bapak menciptakan seorang perawat-perawat ya, calon-calon gitu kan? Perawat gitu. Jadi bermanfaatnya insya Allah double gitu. Amin ya. Yang namanya pahala kan kita nggak bisa ngukur, cuman kita berharap aja. Iya, saya juga tadi baru mikir, oh iya ya, benar juga ya. Apa saya jadi dosen ya? Boleh. Oke, mungkin tadi kan ada, kalau tadi prospek kerja yang Bapak berikan kan tadi masih agak sedikit relate ya, mungkin wirausaha, terus juga buka home care gitu ya. Ada nggak sih Pak yang dari S1 keperawatan tuh melencengnya tuh bener-bener melenceng jauh banget? Ada banyak banget nggak dari teman-teman Bapak waktu kuliah S1? Kalau dibilang banyak nggak, tapi kalau dibilang ada. Jadi apa tuh Pak sekarang? Pegawai bank. Kok bisa? Itu agak shock ya. Kan kalau pegawai bank dia nggak ngelihat bidang ilmu. Oke. Dia yang penting punya ijazah sarjana, apapun bidangnya, itu boleh daftar. Tapi tergantung banknya bank mana ya. Nanti dilihat aja. Gitu. Jadi ada yang ke pegawai bank. Kemudian ada juga yang menjadi ibu rumah tangga. IRT. Tidak mau bekerja sama sekali di bidang keperawatan, baik dari jadi perawat ataupun jadi dosen ataupun jadi tadi entrepreneur. Ya udah IRT begitu. Tapi ya tadi sih pengalaman saya, teman saya menjadi pegawai bank itu begitu. Tapi sih itu kan kembali ke keputusan masing-masing ya. Cuman kan kalau saya sendiri sih saya mikir sayang banget nih ilmu yang udah didapetin, struggle kita belajar tentang keperawatan gitu ya, bagaimana cara memberikan atau melayani pasien, memenuhi kebutuhan dasar manusianya yang udah kita dapetin sekian tahun, tapi kok nggak dipakai gitu. Betul. Dipakainya terserah, mau di pelayanan atau mau di pendidikan ya terserah gitu ya. Jadi teman-teman kan itu hal yang positif begitu, lebih baik digunakan lagi atau dimanfaatkan lagi untuk dibagikan menjadi hal yang positif lagi gitu. Ya bukan berarti yang di bank nggak positif ya, positif juga karena itu membantu ya. Cuman maksudnya sayang aja ilmunya biar bisa dipakai, bisa relate terus gitu kan, bisa ngalir terus gitu. Makanya kalau teman-teman yang tadi di Mela di awal bilang yang masih terpaksa, yang masih disuruh orang tua, nah ini tips dari saya nih atau informasi dari saya nih. Boleh Pak, boleh. Ya, mulai dari sekarang tolong dibuka hatinya gitu ya. Tolong mulai diikhlaskan. Kalau teman-teman belajar keperawatan itu ya udah, kalian sudah masuk, udah dimasukin aja terus. Ibaratnya kalau kita nyemplung kolam, basahin aja badan kita sekalian. Ya, jadi teman-teman harus cintai keperawatan ini gitu ya sebagai profesi kalian nantinya, sehingga nanti teman-teman bisa altruism, bisa merasa bangga kalau teman-teman memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Begitu. Karena keperawatan sendiri tuh bagi saya juga
ilmunya tuh sangat berkah banget ya Pak ya, Berkah, amin. banyak banget gitu, dan nggak semua orang tuh bisa dapet ini gitu, karena ilmu kesehatan tuh mahal juga, sehat juga mahal gitu. Betul. Betul sih Pak. Yap, itu dia. Ya, Apa ya? Jadi kalau teman-teman tadi masih ragu-ragu, masih setengah hati begitu ya, mulai dari sekarang buka lagi lah hatinya Iya. menurut saya ya. Jadi makin dimantapkan lagi hatinya bahwa oke, saya masuk perawat, saya cinta perawat. Iya. Ulangi, saya cinta keperawatan bukan cinta perawatnya. Ya, kalau punya pacar perawat sih nggak apa-apa. Iya. Saya cinta Oke, keperawatan atau saya cinta ilmu keperawatan ya, terus diasah, terus digali lagi informasinya. Apalagi teman-teman, kalau himpunan ini dari S1 berarti kan, apalagi teman-teman S1 jenjang pendidikan akademik, lebih banyak teori-teori yang teman-teman dapatkan, maka tugas teman-teman adalah analisisnya harus lebih mendalam, Ya, lebih gitu mantep ya. ya Pak ya. Harus lebih mantep dibanding teman-teman yang di vokasi begitu. Kalau teman-teman vokasi berarti harus lebih mantep di tindakannya, begitu ya. Jadi bukan berarti yang teman-teman akademik tindakannya jadi jelek, enggak juga. Tapi intinya adalah pembedanya adalah dari segi critical thinking-nya. Kalau teman-teman S1 critical thinking-nya harus lebih wah dong, Iya, bagaimana betul. perjalanan penyakitnya itu bisa diselesaikan. Betul. Karena teman-teman ini sedikit informasi, sedikit sharing. Saya punya ya suhu saya lah gitu ya, guru saya lagi. gitu, teman tapi suhu lah Oke, gitu ya. oke. Dia itu bisa dikatakan benar-benar mitra dokter, mitra Oke. ya. Karena kalau zaman Ngerti, dulu kan ngerti, perawat ngerti. itu kan ya udahlah asistennya dokter Iya. gitu kan. Tapi mulai dari undang-undang itu tadi sudah mulai Iya, beralih menjadi betul. mitra, dan contoh nyatanya dari teman saya. Jadi memang betul-betul beliau itu sangat dipandang baik oleh si dokternya. Betul-betul jadikan mitra, betul-betul jadikan teman kolaborasi. Gitu ya, temen ya. Ya kan? Oke. Kan masih ada di beberapa rumah sakit Iya. yang kita posisinya masih di bawah Iya, begitu. Nah, betul. Banyak banget. biar kita bisa setara, ya kitanya dulu harus benerin dong. Iya, betul. Ya kan? Teman-teman itu modalnya harus punya dong, gitu ya. Kalau teman-temannya sudah bagus, critical thinkingnya sudah mumpuni, gitu ya, ilmunya sudah mumpuni, akademiknya sudah bagus, nanti kita bisa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, bukan hanya dokter, mungkin farmasi, mungkin Iya, fisioterapi. betul. Karena kita punya ilmunya, punya Iya. pathway-nya, punya perjalanannya, harus diapain ini pasien, punya proses keperawatannya dari mulai pengkajian sampai evaluasi, nanti balik lagi ke pengkajian, itu kan udah ada gitu. Ya, jadi memang betul-betul harus dicintai. Kalau nggak dicintai nanti tidak dari hati kerjanya. Harus diikhlaskan, didamaikan, yang udah kejebur udah basahin Bahasain aja ya Pak ya aja. tadi. Bahasanya gitu sih Iya, kalau saya. jalanin aja gitu. Kalau bahasa Jawanya legowo. Legowo ya. Betul, boleh legowo. Legowo. Oke, mungkin Bapak bisa kasih motivasi kali ya untuk mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta nih Pak. Motivasi Iya, apa? motivasi Tadi belajar banyak banget gitu perasaan. ya. Oh, Iya, kayak yang harus banget Bapak kayaknya nih saya harus spotlight ini nih buat mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Mungkin Bapak bisa sampaikan gitu ya. oke, mungkin kalau motivasi saya bukan ahli motivasi ya, bukan motivator begitu, Iya. tapi intinya adalah kalau closing statement dari saya, teman-teman silakan belajar dengan maksimal begitu ya. Tentukan jalan Anda dari sekarang. Teman-teman mau jadi apa itu harus udah dari sekarang di prospeknya. Biar teman-teman nggak salah langkah gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi berniat untuk menjadi dosen, maka teman-teman harus apanya udah start dari sekarang. Kalau teman-teman mau jadi perawat, harus sudah mulai start dari sekarang persiapannya apa saja gitu. Jadi intinya belajar dengan giat ya, dimana metode belajar orang itu beda-beda. Mungkin nanti kalau mau dibahas selanjutnya silahkan metode belajar yang enak itu seperti apa. Itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan teman-teman begitu. Dan intinya adalah mahasiswa ini lagi-lagi attitude atau sikap, karena kita lulusan ini menjadi seorang perawat, maka attitude dan sikap ini harus sangat-sangat bisa dibentuk mulai dari sekarang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin Mel, itu bukan motivasi tapi lebih ke arah sentilan-sentilan aja ya. Spotlight yang dikasih buat mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta ya Pak ya. Semoga sukses terus nih buat teman-teman S1 keperawatan. Amin. Nah, sebenarnya masih banyak nih Pak yang pengen Masih kita banyak. obrolin sama Pak Riko. Terserah Mela aja. Cuma karena keterbatasan waktu Siap. ya Pak ya, mungkin obrolan kita dicukupkan sampai di sini ya. Mungkin nanti di lain kesempatan ada Pak Riko, bareng Pak Riko part 2, part 3, part 4, part 5 atau saya part 10 gak apa-apa, satu periode kita. Insya Allah kalau kosong ya, kalau Iya, apa? oh iya, betul, kalau lagi senggang kayak ini, Oke. insya Allah senggang. Kalau memang diperlukan lagi mau sharing tentang apa, boleh banget.
Tapi yang lagi-lagi semoga informasi pada hari ini juga bermanfaat buat teman-teman, sedikit menginspirasi teman-teman yang menonton podcast pada hari ini. Jadi bisa tergambar lah ya nanti kalau teman-teman mau jadi dosen langkahnya seperti apa begitu ya. Kalau tadi kan yang diceritakan itu yang jalur CPNS begitu ya. Jadi semoga bisa menggambarkan bagaimana menjadi dosen di perguruan tinggi negeri melalui jalur CPNS. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau banyak tanya lagi bagaimana menjadi dosen mungkin di perguruan tinggi swasta, bolehlah nanti ngobrol di luar podcast aja, nggak harus di podcast terus kan. Siapa tahu di kelas kita ketemu tertarik nih, ada pertanyaan nih dari kegiatan podcast kita hari ini, boleh tanyain di kelas kalau misalkan sudah ada selesai pembelajaran gitu kan. Boleh sharing-sharing bisa. Di note ya teman-teman, bisa sharing-sharing bareng Pak Riko nih. Oke, sayangnya kita udah di penghujung podcast nih ya. Tadi banyak yang bisa kita ambil dari Pak Riko. Tadi Pak Riko sendiri juga udah bahas tentang latar belakang Bapak, terus proses pendidikan Bapak juga, terus tes CPNS-nya, suka duka Bapak menjadi dosen ya Pak ya. Sama tadi juga udah ngasih motivasi yang cukup luar biasa, sentilan-sentilan dan spotlight yang harus di noted gitu ya sama teman-teman mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Oke. Nah, terima kasih juga untuk Sobar yang sudah berbagi dan sudah nyempetin waktunya buat dengerin dan nontonin aku dan Pak Riko bercerita. Oke, aku sebagai MC kali ini izin pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Pak Riko. Sama-sama Mela, sama teman-teman Sobar. Untuk menyempatkan waktunya ya udah datang ke podcast HMPSIK. Mungkin dicukupkan kali ya, sampai bertemu di podcast HMPSIK episode selanjutnya. See ya Sobat. Selamat istirahat Sobar. Oke deh, makasih Pak Riko. Terima kasih Mela.